Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi di praktikum eksperimen fisika lanjut. Sebelum kita memulai praktikum ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar supaya pada praktikum ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga berdoa agar wabah COVID-19 ini agar segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi di kampus kita tercinta ini. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu fotokonduktivitas. Tujuan dari percobaan kita pada kali ini yaitu menentukan sifat fotokonduktivitas dari bahan semikonduktor. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu konduktivitas dan fotokonduktivitas. Konduktivitas itu sendiri merupakan kemampuan dari material dalam mengantarkan listrik. Kita ketahui bahwa material itu dibagi atas menjadi 3 bagian dalam penghantaran listriknya. Yang pertama ada konduktor, ada semikonduktor, dan terakhir ada isolator. Nah, di sini kita menggunakan bahan semikonduktor untuk melihat sifat fotokonduktivitasnya. Kemudian fotokonduktivitas itu merupakan fenomena optik dan listrik yang dimana pada saat material tersebut menyerap radiasi elektromagnetik, maka sifat listriknya akan bertambah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan kita kali ini. Yang pertama, komponen utama yang kita gunakan yaitu bahan semikonduktor atau biasa kita sebut CDS. Kemudian di sini ada fotometer. Ya, fotometer ini berfungsi untuk mengukur berapa cahaya yang akan kita gunakan. Kemudian ada power supply. Ya, power supply ini berfungsi sebagai tegangan bias dan juga berfungsi sebagai inputan dari lampu yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah rangkaian ya. Di sini ada resistor, kemudian ada kabel jumper. Selanjutnya kita membutuhkan alat ukur yaitu Pasco 550 Universal Interface. Dan tentunya kita akan menggunakan aplikasi Pasco Capstan. Kemudian alat selanjutnya yang tidak kalah penting, di sini ada sensor tegangan ya. Sensor tegangan ini dihubungkan langsung dengan Pasco 550 Universal Interface, yang dimana channel yang digunakan dalam Pasco ini menggunakan channel analog. Sebenarnya untuk sensor tegangan di Pasco ini ada banyak jenisnya. Ada juga yang berbentuk pasport seperti ini. Dan ini juga dilengkapi dengan sensor arus. Jadi tergantung kebutuhan. Apabila kita mau melakukan pengukuran tegangan sekaligus arus, nah kita akan menggunakan sensor pasport ini yang warna biru. Tapi dalam hal ini kita cuma mengukur tegangan output dari rangkaian kita nanti. Olehnya itu hanya cukup menggunakan sensor tegangan. Baik teman-teman sekalian, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke praktikumnya. Sebelum kita melakukan pengambilan data, terlebih dahulu kita merangkai rangkaian fotokonduktivitas seperti ini. Nah, bisa dilihat di situ ada inputan dari power supply, kemudian ada juga resistor yang dirangkai seri. Kemudian kita mengukur tegangan dari resistor tersebut. Nah, kira-kira rangkaiannya seperti ini. Di sini ada semikonduktornya atau CDS-nya. Kemudian dilengkapi dengan resistor.
Yang kabel hijau ini nanti digunakan untuk mengukur tegangan dari resistor ini. Dan yang kabel merah ini adalah inputan positif, dan yang kuning ini adalah ground. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya. Kemudian di sini ada lampu ya. Lampu ini saya sudah desain. Ini bisa diatur cahayanya dengan menggunakan power supply. Jadi nanti kita tinggal mengukur menggunakan voltmeter berapa intensitas yang kita butuhkan. Pada praktikum kita kali ini kita akan melakukan dua percobaan. Yang pertama yaitu mengukur fotokonduktivitas dari bahan semikonduktor ini dengan memvariasikan tegangan bias atau tegangan input yang diberikan pada material ini dengan perlakuan cahaya lampu yang diberikan itu tetap ya. Jadi lampunya intensitasnya tetap, akan tetapi tegangan biasnya divariasikan. Kemudian percobaan yang kedua yaitu memberikan inputan tegangan yang tetap, akan tetapi lampu atau intensitas lampu yang diberikan itu bervariasi. Nah, jadi ini lampunya bisa diatur ya. Baik, langsung saja kita ke percobaan pertama, yaitu mengukur dengan variasi tegangan, dan dilanjut dengan percobaan kedua, mengukur dengan variasi intensitas cahaya. Sebelumnya kita mengukur dulu berapa intensitas yang akan kita gunakan. Di sini ada voltmeter ya. Kita zerokan dulu. Di sini kita menggunakan satuan watt per m kuadrat. Selanjutnya kita nyalakan lampunya. Di sini terbaca 5,15 watt per meter kuadrat ya. Selanjutnya kita pasang kabelnya ya, ground yang di kuning, kemudian positif itu di kabel yang merah. Kemudian kita menggunakan sensor tegangan ya. Positif yang dari ini CDS, kemudian yang negatif yang ground. Nah, di percobaan yang pertama ini kita akan memvariasikan tegangan input atau bias tegangan ya, yaitu dimulai dari 1 volt hingga 10 volt. Oke, langsung saja kita melakukan pengambilan data. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Pasco Capstone ya. Terlebih dahulu kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan utamanya. Kemudian kita klik hardware setup. Nah, di sini akan terbaca perangkat yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan Pasco 550 Universal Interface. Nah, dengan menggunakan sensor tegangan tadi, dia itu memiliki channel analog. Nah, jadi ini merupakan channel analog. Kita klik dulu. Kemudian kita pilih sensor tegangan.
atau voltage sensor ya. Setelah itu sensor kita sudah terhubung. Kemudian kita klik lagi hardware setupnya. Nah, selanjutnya di percobaan kali ini kita akan menggunakan display yang berupa tabel dan grafik sekaligus. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita select voltage ya. Kemudian ininya kita ke time. Ini sama, kita voltage ya. Nah, setelah ini kita atur frekuensinya. Ini terserah kita mau menggunakan frekuensi berapa. Tapi karena data yang kita ukur itu cuma mau melihat tegangan saja, kita butuhkan 1 Hz saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk perekamannya kita tinggal menekan record. Kemudian percobaan yang kedua yaitu memberikan perlakuan dengan variasi intensitas yang diberikan kepada material semikonduktor ini. Sebelum itu kita mengukur dulu berapa intensitas cahaya yang dihasilkan oleh variasi intensitasnya menggunakan fotometer. Baik, langsung saja kita mengukur intensitas dari lampu ini menggunakan fotometer. Setelah kita mengukur intensitas dari lampu ini, langsung saja kita berikan tegangan ya, kabel positif yang merah. Kemudian yang groundnya yang warna kuning. Selanjutnya sensor tegangan resistornya yang hitam di kaki ground. Kemudian yang merah di kaki CDS. Nah, di sini kita memberikan inputan tegangan sebesar 5 volt. Dan mari kita melakukan pengambilan data. Baik teman-teman sekalian, kita sudah melakukan 2 percobaan pada hari ini. Selanjutnya tugas teman-teman sekalian untuk mengolah data yang kita peroleh dari percobaan tadi. Untuk percobaan yang pertama, datanya seperti ini ya. Di sini kita menggunakan beberapa variasi tegangan. Kemudian kita menggunakan intensitas cahaya konstan dengan besar 5,15 watt per meter kuadrat. Untuk data yang pertama ini, silakan teman-teman sekalian mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Kemudian buat kurva antara arus dan tegangan bias yang diberikan. Kemudian buat juga kurva antara hambatan sel atau RPC dengan tegangan bias yang diberikan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, datanya seperti ini. Nah, di percobaan yang kedua ini kita memberikan intensitas cahaya yang bervariasi dengan tegangan bias konstan sebesar 5 volt. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, silakan teman-teman sekalian juga mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Kemudian buat kurva hubungan antara arus yang teman-teman dapatkan nanti dengan intensitas yang diberikan ya. Kemudian buat juga kurva antara hambatan sel dari bahan semikonduktor yang kita gunakan dengan intensitas yang diberikan. Kemudian untuk pembahasannya, teman-teman sekalian silahkan membahas tentang fenomena fotokonduktivitas, bagaimana bisa terjadi. Kemudian teman-teman sekalian silahkan membahas tentang hasil yang diperoleh pada eksperimen kali ini.
Kemudian yang terakhir, teman-teman bahas tentang aplikasi dari fotokonduktivitas. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh dengan baik, agar kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan tentunya kita semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.